dia bisa melakukan hal yang dia sukai, nggak harus kita Nggak harus bersama-sama. bersama-sama. Soal seksual, it's Kenapa? okay, nggak menggebu-gebu. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Udah berapa tahun menikah? 9 mau Saudari 10. Aimi, saya macak konsultan pernikahannya. Nggak cocok, soalnya masa konsultannya belum menikah. Jangan gitu dong, Anda membuli saya ini di awal-awal. Enggak, bicara fakta aja. Berapa puluh tahun menikah? 9, umurku Oh, aja belum. baru berapa? Puluhan tahun. Emangnya aku ulang tahun pernikahan 50 tahun pernikahan emas. Udah emak-emak kali. Loh, tapi kan semua ya pasti bermimpi ke arah sana kan, Ya. ya kan. 9 tahun ya, berarti belum ukuran puluhan tahun ya. Belum. Nggak, Tahun soalnya depan. ada sahabat saya yang bilang gitu, orang menikah gitu ya, masa-masa romantisme, masa-masa menggebu-gebunya, ya kan. Kalau bisa disebut apa ya, on fire-nya itu di usia pernikahan 1, 2, 3, meskipun on fire-nya saking on fire-nya menggebu-gebu juga dalam pertikaiannya, ya kan. Ya pertikaiannya itu gara-gara masalah-masalah sepele gitu ya, masalah-masalah ya intinya itu ya, apa ya, mungkin tentang kecemburuan, tentang posesif atau apa, yang intinya ya maknanya sebenarnya ya pertikaian itu ya demi cinta gitu, menggebu-gebu. Tapi setelah sekian puluh tahun, nah ini setelah saya nanya, makanya tadi kan saya nanya berapa puluh tahun dok, ada beberapa rekan yang sudah puluhan tahun menikah katanya berasa kayak nggak suami istri. Jadi maaf ya, pernah sahabat saya bilang, saya megang istri saya itu, megang badannya itu loh, maaf ya saya nggak vulgar, megang badannya itu nggak ada apa-apa, kayak megang badan saya sendiri katanya gitu. Jadi nggak pernah, maksudnya nggak ada terangsang gitu. Mungkin seperti itu. Jadi nggak pernah berhubungan seks. I don't know, itu kan satu Loh, pertanyaan soalnya yang itu berbeda loh. Kalau memang merasa megang kayak ya biasa ya aja, maksudnya nggak hal apa-apa. biasa gitu loh. Iya. Nggak ada yang maksudnya apa ya, perasaan yang se-hot seperti dulu gitu. Tapi pernikahan mereka baik-baik saja intinya. Bisa saling memahami gitu loh. Like brother and sister gitu katanya. Betul gitu ya dok? Benar. Benar. Itulah yang dinamakan mature love. Oh. Jadi saya menikah dalam rangka cari sister ya? Bukan wife ya ternyata ya. In the end, wife rasa sister. Nah itu. Kok bisa gitu ya dok ya? Iya, Indian itu kan seperti itu kok. Husband rasa brother. Ini perlu Anda sadar ya ini ya. Seperti makan coklat rasa stroberi lo, gimana rasanya? Bukan nggak ada rasanya gitu. Bukan untuk kepingin mengakhiri pernikahan, bukan gitu loh. Tapi ya Bahagia-bahagia aja. iya bahagia aja gitu ya dengan anak-anak gitu ya kan. Tapi segala sesuatunya itu tetap terasa biasa gitu. Nggak, maksudnya apa ya, nggak sebucin dulu misalnya gitu loh. Ya intinya kayak gitu loh mengarahnya. Itu normal ya. Normal. Itu yang dinamakan mature love. Malah mature, malah hal yang positif berarti dong mature Sudah itu. berkembang menjadi dewasa, sudah growing with age, sudah aging, sudah melewati asam dan garam. Hipertensi dong. Kukira Apa? Kukira kapan? lagunya itu loh. Kukira kita asam dan garam, Lagunya siapa sih? tulus dan bertemu di belanga. Udah jangan lihat lagu rohani aja ya, tolong ya, please gaul sedikit ya. Aduh, enggak. Anda ngerasa gimana sekarang? Suami Anda rasa kokoh atau rasa suami? Atau sayang? Suami yang dipanggil Koko. Lah memang panggilannya Koko. Oke. Mature love itu sebenarnya gimana sih dok? Ya itu, mature love itu ketika kita sudah Banyak orang merasakan karena apa? Semakin lama semakin apakah bermasalah gitu loh pernikahan kami, kok semuanya terasa datar begitu saja gitu. Bukan dibilang nggak bahagia, tetap bahagia. Apalagi muncul anak-anak udah gede semuanya. ya. Jadi mature love itu ketika usia pernikahan mungkin sudah bertumbuh ya. Makanya yang tadi saya bilang sudah melewati asam dan garam kehidupan. Kita sudah bukan lagi merasa kayak dulu bucin ya, tetapi kita sudah berkembang ya. Kalau kita awal-awal dulu jatuh cinta, falling in love ya, namanya falling. Tetapi mature love itu ketika kita membangun cinta, sudah bukan lagi jatuh cinta,
tapi kita membangun cinta bersama-sama. Kita berkomitmen. Nah, jadi ada 3 aspek dari major love itu. Jadi emosi, kognitif, dan juga behavior. Emosi itu perasaan. Ya, jadi perasaan gimana? Perasaannya kalau dulu kita masih awal menikah atau pacaran, kan kita merasakan perasaan yang menggebu-gebu. Emosi itu pada dasarnya itu akan datang dan pergi dan dia tidak stabil, pasti akan berfluktuasi. Nah, yang seperti saya bilang kan, usia pernikahan 1-2 tahun tuh rawan juga pertikaian konflik, tapi itu bukan apa ya, ya karena saya tuh cinta kamu, saya kan nggak pengen kamu itu pun sama si dia gitu. Kalau awal pernikahan itu penuh konflik karena masih belajar untuk adaptasi. Iya. Masih belajar untuk beradaptasi, namun kemudian seiring dengan waktu perasaannya itu akan udah lebih stabil ya. Gitu. Terus? Mungkin akhirnya nggak lagi menggebu-gebu kayak dulu, tapi bukan berarti sudah tidak ada cinta. Mungkin itu sudah beralih, berkembang menjadi mature love, itu cinta yang dewasa artinya. Ya, jadi emosinya mungkin sudah tidak lagi naik turun. Kemudian yang kedua, kognitif. Kognitifnya kayak apa? Mature love, cinta yang dewasa, kita harus ingat kognitif, pola pikir bahwa dia adalah ibu dari anak-anakku, dia adalah suamiku adalah ayah dari anak-anakku, sehingga aku harus menghormati dia. Kemudian kita ingat juga bahwa aku sudah berkomitmen di hadapan Tuhan untuk terus menjaga pernikahan ini. Sehingga kognitif itu cenderung bisa mengingatkan kita untuk terus mempertahankan pernikahan. Dan yang ketiga, behavior, attitude. Sebentar, bicara soal tadi komitmen. Bisa nggak komitmen itu ada sebuah perasaan kita pengen melanggarnya? Mungkin bisa aja, makanya. Tapi akhirnya dieliminasi dengan apa? Dengan adanya mature love itu? Dieliminasi yang menjaga tetap dengan komitmen itu. Komitmen itu sendiri. Perasaannya itu kan emosinya yang up and down, kita mencintai orang lain, tetapi kognitifnya itu tadi yang diingatkan bahwa aku udah punya pasangan, di realita aku udah punya anak. Sehingga kita bisa mengendalikan, mengontrol perasaan kita. Karena kalau kata-katanya B.J. Habibie ya, yang pernah saya lihat, itu ketika kita menikah, kesetiaan itu bukan berarti kita tidak pernah tertarik kepada orang lain. Tetapi ketika kita tertarik kepada orang lain, namun kita tetap mengutamakan pasangan kita, mempertahankan pasangan kita, itu yang dinamakan dengan kesetiaan. Karena kalau emosi itu pasti naik turun, kadang kita mungkin tertarik dengan orang lain, tapi ya diingat tadi, kognitifnya ingat bahwa kita sudah memiliki pasangan, udah punya anak, udah berkomitmen, udah nikah, ya kan, udah tanda tangan kontrak, ya kan. Kontrak lagi, jual beli. Udah tanda tangan jual beli ya, maksudnya udah menikah, tanda tangan surat nikah kan. Saya pikir menyangkut gono gini. Enggak. Kemudian yang ketiga behavior, attitude-nya. Okay. Kalau tadi emosional itu akan cenderung tidak stabil dan berfluktuatif, justru di sanalah pentingnya behavior atau attitude kita. Karena attitude itu cenderung stabil. Bagaimana kita mau memperlakukan pasangan kita, itu yang harus kita ingat. Mungkin kita nggak ngerasa lagi nggak kepingin melakukannya, tetapi karena kita ada komitmen, maka kita tetap melakukannya. Sama kalau kayak kita mungkin doa ya, kita ke gereja, mungkin kita kadang ada perasaan enggan, males gitu ya. Ada saatnya kita mungkin menggebu-gebu, ya aku lagi banyak problem, terima kasih Tuhan, aku pengen cerita, pengen sharing, pengen berdoa, terima kasih untuk semua berkat-berkat-Mu. Ada saatnya kita mungkin kayak gitu, tapi juga ada saatnya kita lagi males banget. Nah, di sanalah pentingnya kita berkomitmen untuk tetap ke gereja, tetap beribadah meskipun kita lagi nggak kepingin. Sama juga dengan pernikahan. Mature love juga begitu. Ketika kita sudah tidak lagi mungkin merasakan perasaan yang menggebu-gebu terhadap pasangan kita, kasih mula-mulanya mungkin udah datar, tetapi kita tetap mempertahankan komitmen kita. Attitude, behavior kita tetap melayani suami tetap baik sama istri, itu yang paling penting sebenarnya di dalam mature love. Kalau saya analogikan tadi dokter bilang ya ada saatnya sih, misalnya saya lah contohnya ke gereja, kadang-kadang ada saatnya itu menggebu-gebu, ada saatnya juga kok kayaknya ya biasa aja gitu, bahkan nggak dapat apa-apa katanya kayak gitu. Tapi bukan artinya nggak cinta Tuhan, ya cinta Tuhan. Tapi kan kadang-kadang orang menghakimi, lu kok kayak gitu, masa di gereja kok rasanya flat-flat aja, jangan-jangan kamu udah kehilangan kasih mula-mula. Wah, ya kan khawatir juga kan.
Sebenarnya itu suatu hal yang normal dan wajar. Dalam Karena konteks emosional, pernikahan ini ya. nggak cuma dalam konteks pernikahan, tapi juga dalam hal keimanan, itu juga suatu hal yang wajar. Kalau saya pernah baca di bukunya Bunda Teresa, Mother Teresa pun juga pernah merasakan dia merasa jauh dari Tuhan, kayak nggak ada feeling into it, maksudnya mendekat. Padahal seorang Mother Teresa gitu Iya, seorang biarawati yang harusnya deket gitu kan. Tapi dia pernah kok merasakan berada di titik-titik gelap yang mana dia jauh dari Tuhan, namun dia tetap berdoa, tetap melakukan, dan ternyata setelah itu ya nanti bisa dekat lagi sama Tuhan. Sama juga. Yang penting itunya ya, tetap melakukannya itu komitmen ya. kita. Komitmen kita Gitu. ya. Nah, dari mature love itu juga pentingnya kita harus mencintai tidak hanya tentang kita dengan pasangan ya, tetapi juga tentang diri kita. Itu yang dinamakan dengan mature love. Maksudnya? Kan ada ya orang yang kalau pacaran itu semua tentang dia, bucin banget. Iya sih, semua demi dia. Semua demi dia, ya kan. Tapi sampai justru sampai saya nggak punya me time. benar, semua tentang dia. Tapi justru ternyata di mature love, kalau yang dari saya baca dari psikolog Dr. Noller yang dikemukakan oleh Dr. Noller tentang mature love itu bahwa kita juga harus mementingkan diri kita sendiri, saya sendiri, not only us but yourself. Tidak cuman tentang dia, tetapi juga tentang dirimu. Bagaimana kita bisa merasa happy? Katanya pernikahan itu harus menghapuskan ego masing-masing. Nah ini kok mulai ketika mature malah jangan lupakan diri kita sendiri juga. Gimana dok? Bukan berarti kita menjadi orang yang egois dan mengabaikan pasangan, justru bukan. Tapi yang dimaksud adalah kita saling respect, saling take and give. Contoh? Ya, ada kan ya hubungan pernikahan yang justru kalau saya lihat toksik dan tidak sehat karena kita selalu mengutamakan orang lain. Ya contoh realnya. Gini. Supaya kebayang. Yang kita bilang toksik ya. Iya. Contoh ya, ada salah seorang istri, dia memiliki suami yang mana suaminya ini selingkuh terus gitu kan. Kemudian yang istrinya ini membiayai semua kebutuhan rumah tangga. Sampai akhirnya dia disuruh berhutang sama suaminya, dan ternyata duit hutangnya itu dibuat untuk membiayain cewek lain. Nah itu justru menurut saya tidak sehat. Itu tidak sehat, itu hubungan yang tidak sehat. Mature love harusnya bisa saling menghargai, saling menghormati di antara kedua pasangan. Iya, yang tadi saya garis bawahi adalah ketika cinta itu tumbuh menjadi mature, menjadi matang, seseorang juga harus memikirkan tentang dirinya, bukan lagi tentang pasangan melulu, tapi tentang dirinya gitu. Contohnya apa misalnya? Ya udah, saya di masa lanjut usia nantinya, saya pengen hobi ini, ya udah, saya lakukan hobi saya. Kamu hobi apa? Kamu hobi senam sama ibu-ibu, ya udah, saya hormati gitu. Boleh banget. Saya nggak masalah gitu. Benar. Gitu justru maksudnya. Benar. Mature love itu ketika kita bisa growing together, bertumbuh bersama. Dia bisa melakukan hal yang dia sukai. Nggak harus kita bersama-sama. Kok bisa sama-sama ya? Flip-flop gitu. Mature love. Mature love. Bercanda. Jadi ada suatu irisan ya. Irisan itu ini saya, ini pasangan. Ada saatnya kita bersama-sama, ada saatnya juga kita sendiri, nggak sama dia. Itu justru yang mature. Justru hubungan yang on and off, yang all in ya, ketika kita itu semua dengan pasangan, kemana-mana selalu dengan dia, itu justru malah nggak sehat loh menurut teorinya. Ya, jadi kita kemana-mana selalu dengan dia, kita nggak boleh pergi sendiri, nggak boleh kerja, nggak boleh apa, harus sama sebagai dia. Tanda cinta. Sebagai tanda cinta ya. Justru itu malah nggak sehat. Jadi yang sehat itu malah ketika kita bisa beririsan seperti ini. Ada saatnya kita bersama dengan dia, tapi juga ada saatnya kita sendirian. Dan kita bisa saling support, saling respect, saling menghormati. Tahu kebutuhanmu apa, tahu kebutuhanku apa, dan kita saling melengkapi. Bukan hubungan yang satu arah, tapi bisa take and give. Bukan hubungan yang cuman mau diberi aja, contohnya kayak tadi yang kasus tadi, cuman mau diberi aja. Itu justru malah toksik. Itu malah toksik, nggak sehat. Ya. Ini kalau saya hubungkan ya, mature love itu dengan tadi mulai dari apa? Unsur emosi, kognitif, attitude-nya. Bagaimana dalam hal, maaf ya, 18 tahun ke bawah nggak boleh ya. Soal seksual.
Kenapa? It's okay, nggak menggebu-gebu. Oh iya, akan ada saatnya saat Kan katanya memang menikah bukan melulu tentang seks kan? benar. Akan ada saatnya loh ketika kita tua nanti ya. Mungkin kondisi fisik kita sudah tidak memungkinkan, apalagi kalau mungkin pasangan sakit ya, diabetes kah atau mungkin kanker lah atau apa dan lain sebagainya, sehingga tidak mungkin untuk memuaskan nafsu seks. Iya, yang satu masih butuh penyaluran, tapi yang satu misalnya sudah nggak memungkinkan. Nah, sebagai seseorang yang memiliki mature love harusnya gimana? Menyadari bahwa ya saat ini kondisinya tidak memungkinkan, kita harus melihat realita ya. Kadang itu yang membuat kita nggak pernah bahagia itu kan karena kita mementingkan pleasure kita masing-masing. Jadi kalau di topografi jiwa kita tuh ada namanya id, ego, super ego. Itu tuh pleasure principle, ketika kita ingin selalu dipuaskan. Kalau super ego itu nilai moral, nilai-nilai moral ya. Nah sebenarnya yang menghubungkan antara id dan super ego itu adalah ego. Justru ego itu yang paling penting dan paling baik. Kalau bahasa awam kan, egonya gede, justru itu salah. Ego itu justru baik ya. Ego itu adalah reality principle. Ketika kita bisa menghubungkan, ya kita lihat realitanya. Oh ya, realitanya aku udah punya istri, realitanya dia sakit, ya nggak memungkinkan. Ya berarti apa yang memungkinkan? Misalnya mau ya masturbasi atau apa, itu salah nggak? Ya daripada jajan, masturbasi kalau ini saya ngomong secara kedokteran loh ya, itu suatu hal yang normal. Saya ngomong secara kedokteran, nggak percaya boleh browsing di internet. Bukan kata-kata dokter Ami, saya di sini juga bukan ahli agama. Katanya browsing di internet tadi katanya ketemu dokter Google SPKJ nggak boleh. Loh, ya, tapi kalau tentang masturbasi apakah itu suatu hal yang normal atau abnormal? Nanti kan akan ada tulisannya itu suatu hal yang normal. Jadi mungkin itu dalam bisa kondisi menjadi, seperti itu ya. Ya, realistis. Menjadi suatu hal yang realistis daripada dia melakukan suatu dosa dan menyakiti hati pasangan. Jadi ada kalanya memang kekhawatiran itu ya cuman hanya kekhawatiran aja gitu, bahwa memang realitanya cinta itu semakin dewasa ternyata semakin kayak gitu ya. Iya, akhirnya lebih ke arah komitmen ya. Hanya komitmen yang menjaga itu ya tadi. Benar, memang akhirnya gitu. Nah, tapi memang sebenarnya ada yang namanya segitiga cinta Sternberg. Itu seperti segitiga. Jadi dia kita perlu menemukan 3 aspek supaya kita bisa menemukan cinta yang sempurna, yaitu ada passion, ketika kita memiliki cinta yang menggebu-gebu, seksual, nafsu gitu ya. Juga ada intimacy, ketika kita bisa dekat secara emosional, dan juga yang ketiga komitmen. Kalau kita bisa menemukan 3 hal ini, maka akan menjadi cinta yang sempurna. Gitu. Cuman memang seiring dengan waktu, passion itu kadang seringkali menghilang. Nah ini yang kita perlu kali diingatkan bahwa sebisa mungkin tetap lakukan hal-hal sederhana untuk menunjukkan passion Anda kepada pasangan. Itu juga perlu sih supaya nggak hambar ya, ada bumbu-bumbu cintanya gitu lah. Ya, meskipun dalam bentuk yang lain ketika masih awal-awal atau masih muda gitu ya. Tapi itu memang diperlukan supaya kita ngerasa hidup pernikahan kita nggak flat. Iya. Nggak apa-apa lah nanti usia pernikahan ke-50 saya kasih bunga mawar, romantis. Itu kan sebagai bumbu-bumbunya benar. Kan? Karena cewek suka gitu. Oke, cewek suka ya. Oke. Ya sudahlah, nanti saya akan mungkin menyadari hal begitu ya. Hanya komitmen sajalah yang menjagai pasangan. Kalau Ko Gideon ini nggak ada mature love soalnya pemirsa. Dia sudah mature sih, tapi belum menemukan love. Hanya mature, love-nya nggak punya. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.